Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 434 yang diberi judul oleh pensyarah Ma jaa fi annal musafira yaqsuru hatta yarji'a ma lam ya'zim 'alal iqamah. Berkaitan dengan kondisi musafir, dia boleh mengqashar salat sampai dia kembali sepanjang dia tidak ada niat untuk menetap. Artinya ini berbicara tentang masalah berapa batas waktu ketika orang tinggal di luar kota bisa disebut sebagai musafir. Apakah 4 hari, sekian hari, atau berapa? Kita akan membaca hadis Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu beliau menceritakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati. Kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ila Makkah, menuju Makkah. Fakana yusalli rak'atain, dan beliau salat 2 rakaat. Maksudnya apa? Qashar. Fakana yusalli rak'atain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qashar hatta raja'na ilal Madinati, sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari. Lafaznya diambil dari Sahih Bukhari. Dan terdapat riwayat yang lain dari Anas, dan di bagian akhir Anas mengatakan, ada orang yang bertanya kepada Anas, akumtum bi Makkah syai'an, apakah kalian tinggal di Mekah selama waktu tertentu? Qala, jawab Anas, aqamna biha 10, kami tinggal di sana selama 10 hari. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, kharajna minal Madinati ilal haji, kami keluar dari Madinah menuju Mekah untuk berangkat haji. Sehingga ini melengkapi keterangan dari teks di Bulughul Maram bahwa cerita Anas ke Mekah di situ adalah ketika haji wada. Baik. Kemudian ada tambahan riwayat yang lain bahwa penduduk Mekah ketika itu mereka juga ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat safar, sehingga qashar dan jamak. Maka penduduk Mekah ketika berada di Muzdalifah, ketika berada di Arafah, ketika berada di Mina, mereka juga ikut jamak qashar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Arafah dan Muzdalifah jamak, kalau di Mina tidak jamak, hanya qashar saja. Insyaallah kita akan menggali pelajaran dari beberapa riwayat yang tadi kita sebutkan. Pertama, jamaah dimuliakan Allah, sebagaimana pertemuan sebelumnya, bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan safar. Dan batasan safar ada yang berkaitan dengan jarak dan ada yang berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan jarak sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berapa jarak minimal seseorang disebut musafir? Berapa jarak minimal seseorang disebut musafir? Ada khilaf yang cukup panjang yang kemarin sudah kita singgung. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah bagi mereka yang melakukan perjalanan 80 kilo ke atas, maka dia safar. Tapi bagi mereka yang melakukan perjalanan di bawah 80 kilo, apakah dia musafir atau tidak, kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Jika urf masyarakat mengatakan ini sudah safar, maka terhitung musafir. Selanjutnya berkaitan dengan waktu.
Untuk kaitannya dengan waktu adalah ketika musafir ini tinggal di daerah tujuan. Berapa lama orang yang tinggal di daerah tujuan bisa disebut musafir? Ibnu Rushd rahimahullahu taala dalam Bidayatul Mujtahid, beliau menyebutkan ada khilaf yang cukup panjang yang juga terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan masa waktu orang tinggal, sampai kapan dia bisa disebut musafir. Lalu kata Ibnu Rushd, apa sebabnya? Li'anna zamana amrun maskutun anhu fi syar'i. Karena terkait waktu tidak ada keterangan sama sekali dalam syariat, sehingga tidak ada keterangan dengan tegas yang menyebutkan batasan waktu orang tinggal di daerah tujuan, di luar daerah, sehingga dia bisa disebut sebagai musafir atau bukan musafir. Kata Ibnu Rushd, anna zamana amrun maskut, berkaitan dengan waktu ini maskutun, tidak ada keterangan dari syariat, didiamkan oleh syariat. Walihada istadalla kullu fariqin bihalin minal ahwal allati nukilat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu masing-masing berpendapat dengan menggunakan indikator yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan keterangan ini maka kita simpulkan yang menyebutkan 4 hari, 10 hari, 20 hari itu sifatnya ijtihadi. Sehingga sebagian ulama beristihad sekian hari, sebagian ulama yang lain beristihad sekian hari, itu semuanya sifatnya ijtihadi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan pendapat tersebut. Pendapat yang pertama, bahwa siapa yang menetap di tempat tujuan dan waktu kepulangannya jelas, waktu dia meninggalkan lokasi itu jelas, maka jika sudah lebih dari 4 hari, status dia mukim. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama yang dimaksud adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa seseorang yang safar jika dia aqama lintidhari hajatin muqayyadatin bimuddatin muayyanah, jika dia tinggal di luar daerah menunggu satu kegiatan tertentu yang dibatasi oleh waktu tertentu, maka dia boleh qashar idza kanat iqamatuhu arba'ata ayyamin fama dunaha. Dia boleh qashar jika dia tinggal di situ selama 4 hari atau kurang. Wa ma zada an dzalika, lebih dari itu, fa innahu yutimmu, maka dia bukan berstatus sebagai musafir. Li khurujihi an hukmil musafir, karena dia sudah keluar dari hukum sebagai musafir. Baik, saya ulang ya. Pendapat pertama gimana? Siapa yang menetap di luar daerah untuk tujuan tertentu yang jelas. Contoh tujuan tertentu yang jelas ya, jamaah haji dan umrah itu jelas sekali ya. Karena nggak mungkin dia menggeser jadwal kepulangan sebab kaitannya dengan masalah tiket. Ya mungkin, tapi perlu biaya yang besar. Sehingga umumnya jadwal datang dan jadwal pulang mereka sudah tertentu. Untuk kasus seperti ini, jika dia tinggal selama 4 hari, maka di 4 hari ini dia boleh qashar. Lebih dari itu dia terhitung mukim. Sehingga kalau dia tinggal selama 7 hari, 4 hari dia qashar, lebih dari itu dia mukim. Wa hadza huwa ikhtiyaru Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Tayyib.
Lalu mereka berdalil, dan ini tadi pendapat jumhur. Jumhur memberikan batas 4 hari. Siapa yang tinggal lebih dari 4 hari statusnya mukim. Sedangkan 4 hari dia boleh mengqasar, status dia sebagai musafir. Jumhur berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada. Dalam perjalanan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah pada pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Pagi hari tanggal 4 Dzulhijjah. Hajinya Nabi itu haji apa, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam haji apa? Haji ada berapa? Ada 3 ya. Sebutkan. Haji reguler plus furoda. Haji ada 3 apa saja? Tamattu, terus ifrad, qiran. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya itu yang mana? Beliau ifrad, yang tepat qiran. Meskipun ulama beda pendapat apakah beliau ifrad ataukah qiran, dan yang lebih kuat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qiran. Maka terhitung Nabi SAW melakukan 4 kali umrah. Umrah yang terakhir, yang keempat adalah umrah bersama haji beliau. Dan beliau melakukan qiran. Beliau tiba di kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Lalu beliau salat subuh di Dzituwa. Dzituwa itu sebuah lembah yang berada di utara kota Mekah. Sebelum beliau singgah di Al-Abtah, dan sebelum Nabi SAW ke Arafah, beliau menetap dulu di daerah Al-Abtah atau Al-Butha. Fa'aqama biha al-yawm ar-rabi' wal khamis was sadis was sabi'. Nabi SAW tinggal atau menetap di Dzituwa tadi selama 4 hari, tanggal 4, 5, 6, dan 7 Zulhijjah. Selama 4 hari ya, dari 4 sampai 7 Zulhijjah. Wa shalla subha fil yaumi tsamin thumma kharaja ila Mina wa shalla biha zuhra. Kemudian Nabi SAW salat terakhir di Dzituwa itu salat subuh di tanggal 8 Dzulhijjah. Salat subuh di tanggal 8 Dzulhijjah, beliau salat di Dzituwa. Berarti total salat yang dikerjakan Nabi SAW di Dzituwa itu berapa? 21 kali salat. 5 kali salat di 4 hari tadi, 20 salat, plus salat subuh di Dzituwa. Sehingga totalnya 21 kali salat. Dan ini juga jadi acuan jumhur. Maka jumhur menyebutkan 4 hari atau 21 kali salat. Sehingga selama masih 21 kali sholat, jika di situ nabrak duhur dan asar atau isya, masih boleh qasar. Dah? Kemudian beliau pindah ke Mina dan sholat duhur di Mina. Wa kharaja min Makkah mutawajjihan ilal Madinah ba'da ayyami tasyrik. Sementara Nabi SAW meninggalkan kota Mekah, balik ke Madinah setelah hari tasyrik, setelah tanggal 13 Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari Muslim. Sehingga Nabi SAW tinggal di Al-Abtah khamsata ayyamin mutawaliyatan. Beliau tinggal di Al-Abtah selama 5 hari berturut-turut, minha thalathatun tamatan wa yaumani naqisan. 3 hari tamatan, 3 hari beliau menetap di situ, dan 2 hari beliau pindah-pindah. Wa huma yaumud dukhul wa huwa ar-rabi' wa yaumul khuruj wa huwa tsamin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Dzituwa tanggal 4 dan keluar di tanggal 8. Wa bihadza yatabayyanu anna al-jumhura ya'udduna al-yawm ar-rabi' min Dzulhijjah ma'a ayyamil iqamah. Sehingga menurut jumhur di hari tanggal keempat itu
terhitung sebagai bagian hari Nabi SAW berada di Dzituwa, sehingga totalnya di Dzituwa 4 hari. Sudah. Sementara di tanggal 8 tidak dihitung, sehingga mereka tidak nyebut 5 hari. Baik, kemudian sholat duhur di hari yang ke-8, Nabi SAW sudah tidak melakukannya di Dzituwa, tapi sudah pindah. Wa alaihi fal adhar annal ayyam ats-tsalatsah la arba'ah fas-salatu 20 la 21. Ya, sehingga di sini Nabi SAW ketika sholat duhur sudah keluar dari Dzituwa, sebenarnya jumlah sholat beliau itu berapa? 20 ataukah 21? Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 20. Wallahu alam, intinya ini yang jadi landasan jumhur, bahwa Rasulullah SAW ketika melakukan aktivitas waktu haji, beliau menetap 4 hari. Setelah itu beliau pindah, kemudian pindah lagi, itu yang jadi acuan. Berarti batasan musafir itu 4 hari. Nah, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, jumhur juga mengatakan wa yu'ayyidu dzalika ma rawahu al-Alla Ibnu al-Hadrami, dan ini juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Alla bin Hadrami, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun lil muhajiri ba'da sadar." 3 hari bagi orang yang berhijrah setelah dia berangkat. Qala Ibnu Hajar, "Yastambitu min dzalika anna iqamata thalathati ayyamin la takhruju sahibahu an hukmil musafir." Diambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya menetap selama 3 hari itu tidak menghilangkan status sebagai musafir, sehingga selama masih 3 hari masih bisa disebut musafir. Baik, ini pendapat yang disampaikan oleh jumhur. Jadi prinsipnya begini ya, kata jumhur. Ketika orang berangkat keluar kota, begitu sampai di tempat tujuan, berarti dia sudah berada di lokasi yang baru. Apakah orang ini ketika berada di lokasi yang baru tadi boleh mengqashar salat? Hukum asalnya kan salat itu harus 4. Maka jawabannya boleh selama status dia masih musafir. Nah, prakteknya Nabi SAW ketika itu beliau hanya tinggal 4 hari terus pindah. Dan disebutkan dalam hadis dari Al-Alla Ibnu al-Hadrami, Nabi SAW pernah bersabda, 3 hari status dia masih musafir. Berarti ini jadi dalil jumhur bahwa batasan menetap itu 4 hari. Wallahu alam. Baik, selanjutnya, pendapat jumhur ini disanggah oleh sebagian ulama, dan mereka mengatakan jika itu merupakan batasan safar, tentu Nabi SAW akan menjelaskan bahwa siapa yang mukim selama sekian hari maka dia belum musafir. Siapa yang mukim selama sekian hari maka hukum safarnya hilang, dan seterusnya. Tentu Nabi SAW akan menjelaskan. Dan ternyata tidak ada penegasan seperti itu. Demikian pula Nabi SAW tidak memerintahkan bagi para sahabat yang datang sebelum beliau untuk melakukan sholat 4 rakaat. Karena kedatangan kaum muslimin ketika itu tidak seragam. Betul Nabi SAW 4 hari pindah, tapi kaum muslimin yang lain tidak seragam sebagaimana yang beliau lakukan. Ada yang datang lebih dulu, ada yang pindahnya menyusul belakangan, dan seterusnya. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan 4 hari ini kurang kuat, walaupun itu pendapat jumhur. Pendapat yang pertama, bahwa Nabi SAW atau terhitung sebagai musafir jika dia menetap selama 10 hari.
Lebih dari 10 hari mukim. Dan ini diambil dari hadis Anas yang tadi kita sebutkan, bahwa Anas pernah ditanya, kamu tinggal di Mekah selama berapa lama? Kata Anas 10 hari. Maka berdasarkan hadis ini, bagi orang yang safar selama lebih dari 10 hari dia tinggal di daerah tujuan, maka status dia menjadi orang mukim dan bukan musafir. Baik, jamaah haji Indonesia itu tinggal di Madinah selama 8 hari. Kalau pakai pendapat jumhur, dia bukan musafir. Tapi kalau pakai pendapat yang kedua, status dia musafir. Karena kurang dari 10 hari. Kemudian pendapat yang ketiga, anal marja fi dhabitil iqamah allati yanqati'u biha hukmus safar ilal urf. Bahwa yang jadi rujukan mengenai berapa lama orang singgah di luar daerah itu jadi mukim kembali kepada urf. Jika secara urf orang yang tinggal di situ sudah tidak lagi disebut musafir, maka dia bukan musafir. Dan insya Allah pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati. Dan selama ini saya lebih memilih pendapat ini, bahwa status orang berada di luar kota itu berapa lama disebut musafir, yang lebih tepat seperti keterangan Ibnu Rushd, nggak ada pernyataan dari syariat. Maka kalau ada sebuah istilah kemudian tidak ada penjelasan dari syariat, dikembalikan kepada bahasa atau kepada uruf. Saya ulang ya. Jadi kita mempunyai kesimpulan itu kan karena keterangan, Pak ya. Kita punya kesimpulan itu karena apa? Keterangan, karena informasi. Ada informasi A, ada informasi B, ada informasi C. Lalu kita bersikap sebagaimana informasi itu. Sudah? Nah, untuk memahami informasi itu ada 3 pendekatan. Untuk memahami informasi agama itu ada 3 pendekatan. Pendekatan syariat, pendekatan bahasa, dan pendekatan urf. Untuk memahami informasi agama ada 3 pendekatan. Pertama apa? Pendekatan syariat. Yang kedua, pendekatan bahasa. Yang ketiga, pendekatan uruf. Jadi ada makna syar'i, makna lughawi, dan makna urfi. 3 makna ini adalah instrumen untuk memahami sebuah informasi. Baik, sebagai contoh, kata solat ya, secara makna syar'i apa Pak? Ya ibadah solat yang kita kenal, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Secara makna bahasa apa? Doa. Secara makna bahasa doa. Sudah? Lalu kemudian Anda menjumpai kata solat dalam Al-Quran. Ini kok ada kata solat? Wa aqimus sholah, tegakkanlah solat. Maka makna solat itu yang harus kita pakai makna yang mana? Apakah makna syar'i ataukah makna urfi? Jawabannya tergantung konteks bahasa, tergantung konteks dari dalil tersebut. Kalau kemudian dalil itu tidak mungkin bisa dipahami secara makna bahasa, maka kita pahami secara makna syar'i. Dan urutannya syar'i dulu, baru bahasa, baru uruf. Ini urutannya. Sudah? Kata safar. Kata safar disebutkan dalam dalil. Orang melakukan berangkat safar itu ada dalam dalil. Tapi seperti apa batasan safar? Batasan syar'i enggak ada. Batasan bahasa ya terlalu luas. Karena safar itu artinya al-buruz, keluar itu sudah safar. Dan kita enggak pakai pendekatan bahasa. Maka yang bisa dipakai hanya pendekatan uruf. Sehingga apa makna safar sesuai dengan uruf yang berlaku di masyarakat. Insya Allah bisa dipahami. Baik.
Dan kesimpulannya, berapa lama seorang menetap disebut musafir dan bukan musafir kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Mahasiswa dari luar kota datang ke Jalan Kaliurang di sekitar kampus UII, ngekos. Berapa lama dia akan tinggal di situ? Berapa lama? Sampai lulus. Targetnya 4 tahun misalnya. Insya Allah kuliah 4 tahun lama sekali ya. Ya memang kuliah 4 tahun ya. Targetnya 4 tahun lulus. Sudah? Tapi dia kan sering pulang. Mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali dia pulang. Pertanyaannya, musafir atau mukim? Musafir atau mukim? Ya Muhammad, ente musafir yang mukim? Mukim, insyaallah. Sehingga status dia mukim. Kenapa mukim? Beli kasur, beli kompor, beli magicom, mesin cuci, kulkas, masya Allah, sepeda motor ada di sini. Mana mungkin ada musafir beli kulkas? Ada musafir beli kasur? Tidak mungkin. Sehingga dengan semua kondisi itu menunjukkan bahwasanya dia mukim. Nah, kita bisa menilai ini mukim dan musafir berdasarkan urf yang kita pahami. Ya urfnya kalau orang kayak gini ini mukim, bukan musafir. Bisa dipahami ya? Baik, nanti turunan seperti itu bisa Anda terapkan di banyak kasus yang lain. Jamaah haji itu Pak bawa magicom Pak. Ya sebenarnya mereka tidak ada niat untuk menetap, tapi kenapa bawa magicom? Ngirit. Nah, niatnya niat ngirit, biar nanti tidak sering jajan. Nah kalau seperti itu pertimbangannya tetap kita sebut sebagai musafir, walaupun mereka tinggal di sana selama 40 hari, sekian hari di Madinah, sekian hari di Mekah. Lebih banyak di Mekah ya daripada di Madinah. Dan banyak di antara mereka yang sebenarnya nggak kerasan ya, pengen pulang. Kalau sudah selesai lempar jumroh di tanggal 12 nafar awal, mereka tinggalkan Mina, itu pengen cepat pulang. Tapi harus nunggu sampai 40 hari baru bisa, mengingat masalah penjadwalan untuk kepulangan. Baik, pada prinsipnya insya Allah bagian inilah yang lebih tepat, sebab mengenai batasan kapan safar dan kapan bukan safar dikembalikan kepada uruf. Tapi pelajaran yang bisa Bapak Ibu dapatkan, Anda mengenal ikhtilaf tadi ya. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan berapa? 4 hari. Pendapat siapa ini? Jumhur. Ada yang mengatakan 10 hari, dan ada yang mengatakan dikembalikan kepada uruf. Dan insya Allah pendapat yang ketiga ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang fikih jamak dalam salat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.